Halo Sobat YouTuber, kembali lagi di channel Gatot ID. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial atau tip masih seputar GPS tracking ya. Karena banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana untuk tracking, baik itu di perangkat-perangkat ataupun di smartphone ya, dan bagaimana cara mendeteksi. Tapi di video kali ini saya akan menggunakan HTML dan JavaScript aja yang berfungsi untuk mendeteksi apakah GPS tracking tersebut aktif atau tidak di perangkat, baik itu di laptop ataupun di mobile phone ya. Di sini ini tempat kemarin yang saya membuat tutorial bagaimana membuat aplikasi atau order online di Warmindo ya. Kalau misalkan Warmindo atau warung kopi ingin membuat order online, itu bisa memanfaatkan namanya WordPress dengan pembayaran Mitran ya. Ini saya zip, takutnya nanti ada teman-teman yang meminta source code-nya, tinggal saya kasih. Oke, langsung ke pembahasan materi bagaimana cara mendetek GPS tracking lokasi di handphone ataupun di Android, apakah sudah aktif atau belum ya. Dan kemudian meminta request ini saya hapus saja yang kemarin. Saya mulai dari nol, saya create ini file HTML seperti ini. Kemudian saya masukkan namanya index.html seperti ini. Oke, saya buat. Ini filenya sudah terbuat. Tinggal kalau mau edit atau di edit untuk menuliskan kode HTML-nya, tinggal pilih aja nanti nama filenya ataupun klik kanan edit ya. Tapi kalau sobat ingin menggunakan editor yang lain seperti Visual Studio, Edit Plus ataupun Sublime, monggo silahkan, tidak ada masalah, karena semua editor itu sama fungsinya. Tinggal saya edit ya. Di sini saya pilih nama filenya, saya coba edit biar cepet aja. Ini saya coba edit file HTML yang kita buat dengan mengklik tombol edit seperti ini. Oke, sudah terbuka. Saya masukkan script HTML ya. Saya mulai dengan doc type-nya HTML seperti ini. Diawali dengan kurung atau lebih besar ya, siku. Saya ketikkan dulu doc type. Ini karena ini standarnya HTML5 atau HTML itu emang harus ada doc type, kemudian ada elemen HTML, kemudian ada elemen head, tag head, kemudian ada juga di dalamnya itu ada tag title, kemudian ada di sini saya masukkan GPS, checking GPS ya. Di sini saya masukkan body ya, saya masukkan body. Oke, saya membuat elemen P yang nantinya saya gunakan untuk untuk menampung data ya. Kalau misalkan datanya salah ataupun GPS-nya nggak jalan ataupun GPS-nya jalan, nanti datanya akan ditampilkan di sini. Oke, kita buat elemen P terlebih dahulu. Oke, kita buat elemen P terlebih dahulu. Agak nge-lag ini internet tethering dari handphone jadulnya agak nge-lag. Wow, oke, di jalan kembali normal. Nah, kita buat elemen P dengan ID hasil ya, kalau nggak salah hasil. Kemudian saya membuat script dari JavaScript yang berfungsi untuk melakukan checking atau detect dari sebuah GPS di perangkat, baik itu handphone ataupun HP Android ataupun iOS dan juga laptop. Nanti akan muncul pertanyaan atau muncul notifikasi kalau
perangkat belum mengaktifkan GPS trackingnya. Oke, kita buat skripnya terlebih dahulu ya. Di sini saya langsung aja bungkus menggunakan if ya untuk melakukan checking. Saya bungkus dengan if, kemudian tanda pentung, saya buat navigator geolocation ya. Navigator geolocation. Nah, navigator geolocation akan dicek tanda seru di atas fungsinya untuk melakukan checking ya. Jika tidak dia akan diarahkan ke sini. Nanti akan masuk di bawahnya langsung dokumen get atau dokumen selektor ya. Kalau dokumen selektor yang saya gunakan itu biasanya dipakai untuk TypeScript ya. Orang-orang TypeScript ini yang terbaru dari ES6 atau TypeScript berapa gitu. Oke, saya buat query selektornya, kemudian nama dari ID paragraf tadi. Kemudian saya di bawah saya masukkan kalau dokumen type-nya aktif maka akan menampilkan di bagian hasil. Nah, ini sebetulnya kalau aktif dan tidak aktif bisa mengirim data ya ke sisi server, baik itu menggunakan Fetch, Axios ataupun Ajax. Silakan dipilih ya. Karena kalau untuk render data ataupun menampilkan data itu harus menggunakan, kalau misalkan dia berbentuk kelas itu harus menggunakan dot, kalau menggunakan ID berbentuk ID harus menggunakan tanda pagar. Oke, sudah selesai sepertinya. Ini saya tinggal membuat function. Ini function untuk melakukan capture dari hasil ya. Hasilnya itu nanti akan tampil apakah aktif atau tidak dari checking GPS ini. Oke, agak lama ini codingnya. Kita buat penampung untuk menampilkan data. Di sini saya menggunakan dokumen query selector yang versi terbaru dari JavaScript ya. Kalau dulu masih pakai get dokumen elemen by ID atau dokumen by name, sekarang sudah bisa menggunakan query selector ya untuk versi terbaru. Nanti akan ditampilkan di bagian elemen page P ya, elemen page yang di atas yang tadi kita bikin. Di sini saya buat lokasi, kemudian saya tandai dengan plus. Plus itu bukan tambah ya kalau di JavaScript, kalau menggunakan dia melainkan untuk menggabungkan string atau menggabungkan beberapa JSON ya. Nah ini kemudian tanda plus, position agak loadingnya agak slow. Sekarang menggunakan live langsung di cPanel, jadi kadang agak lemot padahal saya udah ngetik agak panjang ya. Nah ini position titik chord, kemudian latitude, dan untuk yang longitude nanti position chord longitude. Nanti ujungnya akan menampilkan data di bagian P dengan ID hasil ya. Oke, nah setelah selesai membuat atau mendefinisikan P, kita simpan, kemudian kita bisa coba tes. Nanti kita akan tes di browser. Nah ini karena saya menggunakan editor cPanel ada error karena JavaScript saya taruh di bawahnya body ya, dia minta ditaruh di atasnya body. Saya copy, saya pindahkan ke atas, kemudian saya save agar saat running bisa jalan. Kita tunggu beberapa saat sampai proses save selesai. Nah ini sudah save, kita rapikan dulu.
Nanti langsung kita tes ya menggunakan browser Chrome. Kalau misalkan di browser tidak tampil, biasanya itu ada request dari navigation, geolocation-nya itu tidak diaktifkan. Nanti kita paksa untuk untuk meminta aktif menggunakan jQuery. Nah, ini untuk error kita tangkap menggunakan console.log. Responnya itu error, agar nanti kelihatan jika terjadi error di bagian geolocation yang akan kita ambil. Nah, di sini sudah kita dapatkan. Ini kita beri titel ya di atasnya. Titelnya itu GPS tracking menggunakan jQuery HTML. Oke, kita save aja dulu. Kita buka tab baru. Apakah bisa tampil atau tidak, kita akan cek langsung. Karena ini bekas demo yang kemarin untuk membuat tutorial Warmindo, saya akan taruh di sini. Nah, ini sudah tampil tapi tidak muncul ya keterangannya. Saya cek lagi. Oh, ini ada beberapa, saya cek karena tidak muncul. Saya coba cek, ini masih belum tampil. Saya coba cek, takutnya untuk di query selectornya itu ada kesalahan ya. Oh, di sini saya menggunakan tag, seharusnya inner HTML ya di query selectornya. Di sini menggunakan inner HTML seperti ini. Oke, kita cek lagi. Saya simpan. Saya cek lagi di bagian Warmindo. Nah, ini sudah muncul geolocation tidak aktif. Ini saya akan paksa agar geolocation yang ada di browser HP ataupun laptop ataupun perangkat yang lain itu meminta untuk diaktifkan. Di bawahnya tidak aktif, di sini saya masukkan navigator geolocation get current position ya, biar meminta untuk diaktifkan geolocationnya, atau bisa menggunakan geolocation watch position no. Jadi yang real time itu menggunakan watch, tapi kalau yang current itu lokasi yang saat ini. Oke, tapi saya menggunakan get current aja dulu untuk tutorial di sini. Kalau misalkan teman-teman nanti untuk mengembangkan bisa menggunakan fetch ya, bisa menggunakan fetch di sini. Kemudian URL-nya, metodenya apa, nanti akan dikirim ke server. Itu kalau misalkan teman-teman ingin melakukan ekspor, mengirimkan data ke server ya, bisa menggunakan Axios ataupun bisa menggunakan Ajax ya di sini. Tapi di tutorial kali ini saya akan menggunakan navigator untuk placement di P aja. Untuk menggunakan fetch ataupun Axios mungkin nanti teman-teman bisa request di kolom komentar ya. Nanti akan buatkan bagaimana parsing data ke dalam server. Oke. Nah, ini sudah saya masukkan navigation geolocation get current position, di bawahnya navigator tidak aktif. Oke, sekarang kita cek. Nah, seperti ini, nanti beberapa saat akan muncul get current ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita oke, ini sudah muncul ya. Karena notifnya itu silent, dia tidak memunculkan request. Tapi di sini latitude-nya sudah muncul dan kita tinggal cek di Google Map
tinggal mengcopy paste latitude dan longitude ya, secara otomatis akan tampil di map nanti seperti ini. Nah, kita cek di Google Map, kita paste di kolom search aja, tidak perlu kita cari di mana. Di kolom search kita copy latitude sama longitude-nya ini. Nah, kita paste di sini. Kemudian saya hapus untuk tulisannya, tinggalkan koma aja. Saya enter, set, langsung terdeteksi. Oke, sekian, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial dan tip video berikutnya di channel Gatot ID. Salam titik koma.